DPC PDI Perjuangan Jembrana pada Sabtu 2 Desember 2023 melaporkan dugaan perusakan 3 baliho kampanye di Desa Poh Santen, Kecamatan Mendoyo. Dugaan perusakan baliho ini diduga ada perencanaan dan kesengajaan lantaran hanya menyasar baliho calon dari PDI Perjuangan. Baliho yang dirusak diantaranya, baliho pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD, calon DPR RI dari PDIP nomor 9 Dapil Bali, Diah Srikandi, dan calon anggota DPRD Kabupaten Jembrana Dapil Mendoyo nomor 1, Nimade Sri Sutarmi. Pelaporan resmi atas perusakan baliho ini dilakukan Sekretaris DPC PDIP Jembrana Nimade Sri Sutarmi bersama staf DPC. Laporan diterima Komisioner Bawaslu Jembrana Divisi Hukum, Pande Made Adi Mulyawan. Sri Sutarmi mengatakan, ada dugaan unsur pidana karena menjurus yang dirusak hanya baliho PDIP, sedangkan baliho dari caleg parpol lain tidak dirusak. Selain dirobek, bekas robekan juga sempat dibakar tapi tidak semuanya terbakar. Baik, terima kasih. Kami dari PDI Perjuangan atas nama DPC pagi ini mendatangi kantor Bawaslu Kabupaten Jembrana untuk melaporkan kejadian perusakan baliho yang berlokasi di Tugu Desa Poh Santen, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. Pagi tadi saya mendapatkan laporan dari Ketua Ranting kami bahwa ketika jam 4 pagi subuh salah satu anggota anak ranting kami lewat di lokasi menuju pasar melihat baliho kami hancur. Nah, kemudian Ketua Ranting kami ditelepon dan menghubungi saya langsung meluncur tadi pagi ke lokasi dan melihat kondisi 3 baliho yang sudah hancur. Jadi diantaranya baliho Capres-Cawapres kami, Ganjar Pranowo nomor 3, dihancurkan, dirobek. Kemudian baliho saya sendiri, Made Sri Sutarmi, nomor 1 di Mendoyo juga hancur. Dan juga baliho Ibu Diah Srikandi, nomor 9, hancur juga. Jadi ada 3 baliho, padahal kalau kita melihat lokasi ada banyak baliho caleg lain dari partai politik lain. Mereka masih tetap utuh. Memang ada satu dari parpol lain yang jatuh, tetapi utuh, tidak dihancurkan. Kenapa kami berpikir bahwa ini merupakan sebuah perencanaan atau kesengajaan yang dilakukan oleh oknum tertentu, karena kami melihat bekas robekan dari baliho kami itu sempat dibakar. Jadi sempat dibakar, ada buktinya, kami sudah foto, dan foto itu sudah kita laporkan kepada jajaran kami di PDI Perjuangan untuk pull down, tidak terpancing, karena kami tidak ingin mereka ikut terpancing kemudian terjadi hal-hal yang tidak inginkan. Harapan kami tahapan daripada pemilu ini tetap berjalan lancar dan kondusif. Sedangkan bekas perusakan itu akan kami segera bersihkan karena kami tidak mau mengganggu lingkungan tetap asri dan bersih. Karena itu kami berharap kita semua bisa tetap kondusif, pemilu di Jembrana ini tetap berjalan sesuai dengan tahapan. Terima kasih. Itu ada unsur pidana ya, Bu? Ada kira-kira. Setelah kami koordinasi tadi dengan kepolisian dan Bawaslu, kemungkinan ada unsur pidana karena perusakannya sepertinya disengaja. Terus baliho yang rusak mau diganti atau? Kita akan bersihkan dulu, nanti kita akan koordinasikan dengan tim kami apakah diganti atau tidak. Komisioner Bawaslu Divisi Hukum Kabupaten Jembrana, Pande Made Adi Mulyadi mengatakan, Bawaslu telah menerima laporan awal terkait perusakan alat peraga kampanye, APK, berupa 3 baliho ini. Ya, hari ini Bawaslu Jembrana menerima laporan dari warga masyarakat terkait dengan pengerusakan alat peraga kampanye sebanyak 3 buah yang terjadi di sekitar Poh Santen. Dan terkait dengan laporan itu kita tindak lanjuti dengan cara hari ini kita menerima laporannya dan kita ada waktu 2 hari ke depan untuk melakukan kajian awal untuk menentukan keterpenuhan syarat formil dan materialnya, untuk menentukan apakah ini bisa ditindaklanjuti atau tidak bisa ditindaklanjuti. Nah, kemudian jika tidak bisa ditindaklanjuti, maka kita akan jadikan laporan ini sebagai informasi awal untuk selanjutnya dilakukan penelusuran untuk melakukan investigasi untuk
menentukan syarat formil dan materialnya sehingga terkait dengan pengerusakan alat peraga kampanye ini bisa kita tindak lanjuti dan proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya kira demikian. Ini sudah baru pertama kali ada laporan. Ya, dari sejak dimulainya masa kampanye kita baru kali ini menerima laporan, apalagi yang bersifat pidana. Ya. Oke. Barang bukti, Pak? Untuk barang bukti segera kita amankan dari lokasi kejadian agar bisa kita tindak lanjuti sesuai dengan mekanisme. Bila tidak memenuhi, akan dijadikan informasi awal untuk melakukan penelusuran. Ini merupakan yang pertama kalinya Bawaslu Jemberana menerima laporan bersifat pidana pada masa kampanye. Selanjutnya, barang bukti akan segera diamankan dari lokasi kejadian. Surya Dharma melaporkan.